banyak program mungkin yang bisa disiapkan untuk pemuda agar bisa lebih siap lagi. Dan kalau kamu sendiri nih sebagai pemuda juga ya, apa-apa saja sih yang pernah kamu upayakan agar bisa merubah kaummu dalam tanda kutip gitu? Terima kasih. Jadi jika kita berbicara masalah pemuda, jadi kita berbicara masalah di Aceh Utara dalam semuanya saja. Yeah. Jadi menurut yang saya amati dalam waktu yang kurang lebih dari 4 tahun ke belakang, pemuda di Aceh Utara dalam semua ini sebenarnya kekurangan wadah. Kekurangan wadah. Mereka media tidak ada ya. Mereka kekurangan wadah untuk hal-hal yang positif. Sebenarnya pemuda ini memiliki pola pikir yang sangat berbeda-beda. Jadi masing-masing pemuda mereka memerlukan wadah yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai ketika pemuda tidak diberikan wadah, contohnya pemerintah selalu mengkampanyekan bahwasanya jika pemuda bersatu maka bangsa ini akan bagus. Itu kan hanya kampanye-kampanye di spanduk. Tetapi action di lapangannya itu tidak ada. Ujung-ujungnya pemuda-pemuda ini hanya mendengar campaign-campaign tersebut, namun tidak ada action di lapangan. Sebenarnya pemuda sangat membutuhkan wadah yang positif, apakah itu berbentuk organisasi yang positif ataupun komunitas. Kebetulan saya aktif di beberapa komunitas di Lusmawe. Pemuda-pemuda Lusmawe ini sebenarnya sangat hebat. Mereka mempunyai impian yang luar biasa. Jadi pemuda-pemuda di sini sebenarnya ingin hal-hal ini positif sebenarnya. Ketika saya tinggalnya di daerah pinggiran kota lah. Jadi ketika kota Lusmawe. Jadi ketika pemuda tidak diberikan wadah yang positif, tidak ada kegiatan-kegiatan yang membangun, tidak ada action-action di lapangan, mereka akan ujung-ujungnya lari ke narkoba, ujung-ujungnya lari ke pergaulan bebas, lari ke hal-hal yang negatif. Sebenarnya saya telah beberapa kali bersuara mengenai pemuda. Jadi saya juga sering mengkritisi dari pemerintah. Itu sebenarnya kita hanya tidak meminta uang dari mereka. Kita hanya meminta bagaimana pemerintah, ibarat kata pemerintah Kota Lusmawe ataupun pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan wadah yang positif kepada pemuda. Tidak cukup dengan hanya wadah yang resmi. Cobalah pemerintah melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pemuda di komunitas-komunitas. Salah satunya, kira-kira apa salah satunya dari yang kamu harapin gitu? Jadi harapannya begini, wadah yang seperti apa? Wadahnya ketika pemuda ini sebenarnya kreatif. Mereka tidak pernah meminta pemerintah untuk membangun wadah tersebut. Wadah ini sebenarnya sudah ada di pelosok-pelosok kota, pelosok-pelosok kabupaten. Tinggal pemerintah jangan buta, harus melihat bagaimana pemuda-pemuda ini berkembang di wadah-wadah yang telah terbentuk tersebut. Jadi ibarat kata mereka harus dilihat, jangan hanya disepelekan. Ketika mereka perlu, itu baru mereka ada wadah untuk yang menampung mereka kegiatan positif. Itu sebenarnya, Bang. Iya, ini didikannya dari Bang Fakro semua sepertinya ya. Enggak, mereka memang tokoh-tokoh hebat. Oh ya, bisa kasih applause dulu buat semua di sini. Sahabat kreatif. Iya. Upaya untuk change gene tadi itu, usaha untuk berubah tadi itu sejauh mana? Ya, seperti ini ya. Sebenarnya pemuda-pemuda di Aceh ini keinginan untuk berubahnya besar, tetapi yang kita sayangkan sekarang ada sistem-sistem yang bisa melalaikan para pemuda seperti itu. Sistem yang ada melalaikan para pemuda. Nah, sistem itu terbawa oleh arus globalisasi. Nah, contohnya seperti ini. Kita melihat seperti di Lusmawe ini itu berjamur yang namanya warung kopi. Nah, seperti itu. Kita sebenarnya tidak menyalahkan hal demikian, tetapi perilaku pemuda itu saat duduk di warung kopi bukan bertukar pikiran, tetapi hanya memegang gadget mereka, main game berjam-jam kan namanya. Sampai kan ada istilahnya, katanya ngopi apa ngopi kan itu. Ngopi bang, ngopi belum? Kan itu yang dilihat. Tetapi pas saat itu saya tak muka ambil gadget, main game segala macam, menghabiskan waktu. Tapi ya lebih parah, habiskan waktu dari jam, misalkan mereka itu di hari libur, siang mereka keluar, nanti sorry pulang sebentar untuk makan atau bahkan nggak pulang, dilanjutkan sampai jam 3 malam itu hanya untuk menghabiskan waktu di depan laptop, bukan gadget untuk main game. Itu kan itu sangat disayangkan. Nah, itu yang pertama faktor. Yang kedua, saya selaku mahasiswa sosial kontrol ya, ada fungsi sosial kontrol. Kami juga menyorot ini pemerintahnya tentang pembangunan pemuda. Saya pemuda asli Aceh Utara, dan saya lihat di sini political will untuk membangun pendidikan itu sangat kurang dari pemerintah seperti itu. Nah, sehingga yang kita harapkan pemuda-pemuda ini untuk bangkit, untuk meraih masa depan di Aceh Utara ini sangat susah saya rasa. Dikarenakan apa? Pemerintah itu tidak mencarikan program-program yang terobosan
yang bagus Ya. untuk membuat para pemuda ini untuk bisa keluar dari zona nyamannya seperti itu. Nah, karena apalagi saya ini pedalaman, Pak, tinggal di pedalaman. Masalah terbesarnya itu adalah keluar dari zona nyaman Iya. pemudanya. Nah, mereka istilahnya di saat mereka di rumah lapar, bisa pulang ke rumah makan. Kemudian di saat butuh uang bisa minta jajan ke orang tua. Tapi di saat mereka keluar entah